Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai hari ini kita masih diberi oleh Allah Ta'ala limpahan nikmat yang begitu banyak. Semoga dengan bersyukur kita senantiasa diredai oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita perbanyak pula salawat dan salam. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga selalu dicurahkan kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan sering bersolawat, semoga syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita dapatkan di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah tamu-tamu Allah yang mulia, hari ini hari Rabu 24 Syawal 1443 Hijriah. Di Indonesia mulai tingkat RT sampai ke tingkat negara, ketika bulan Syawal ini ada tradisi yang sudah mendarah daging, namanya halal bihalal. Tujuannya tentulah untuk mempererat hubungan ukhuwah di antara kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana agar ikatan ukhuwah itu tetap erat dalam ikatan yang kuat? Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, di antaranya, yang pertama, ketika kita ingin hubungan itu tetap terikat kuat, maka kita mesti nyatakan cinta kita kepada saudara kita. Apa hadisnya? Hadis riwayat Imam Abu Daud, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, "Iza ahabbar rajulu akhahu falyukbirhu annahu yuhibbuhu." Yang artinya, apabila seseorang itu mencintai saudaranya, maka hendaklah dia menyatakan kepada saudaranya itu bahwa, wahai saudaraku, aku mencintaimu. Begitu diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa kita mesti menyatakan bahwa kita cinta kepada saudara kita? Yang pertama, biar dia tahu kalau kita cinta kepadanya. Yang kedua, apa tujuannya? Kalau kita sudah nyatakan cinta kita kepada saudara kita, kita insya Allah tak akan menzoliminya lagi. Kita tidak akan lagi menyakiti dia. Karena kalau kita zalimi dia, kalau kita sakiti dia, apalah arti ucapan cinta kita yang kemarin? Begitu juga saudara kita, apabila kita katakan kepadanya, wahai saudaraku, aku cinta kepadamu, maka insya Allah dia akan menjaga cinta itu. Sebaliknya, dia tak akan zalimi kita, dia tidak akan menyakiti kita. Dia jaga cinta itu dengan sebaik-baiknya. Itu rahasianya, mengapa kalau kita cinta kepada saudara kita, disuruh oleh Rasulullah untuk menyatakannya. Apa pernyataannya? Kalau dalam bahasa Arab, akhi, ana uhibbuka fillah. Saudaraku, aku mencintaimu karena Allah. Garis bawahi, karena Allah. Memangnya ada orang mencintai saudaranya bukan karena Allah, Pak Ustaz? Ada. Karena siapa? Karena setan. Karena siapa lagi? Karena nafsu.
Apa contohnya? Saya Pak Ustadz dengan saudara saya itu paling senang saya. Saya dengan saudara saya itu Pak Ustadz paling cinta saya. Kenapa demikian? Kalau saya main domino, dia mandan saya. Paling sedap. Itu balak 4 saya, balak 6 saya, tahu dia itu. Akhirnya turun balak saya semuanya. Hafal dia batu-batu itu Pak Ustadz. Paling senang saya dengan dia. Ini cinta karena setan ini. Ini cinta karena setan. Kita mesti mencintai saudara kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia melakukan perintah Allah, kita cinta kepada dia. Apabila dia telah membangkang kepada Allah, kita boleh benci kepadanya. Itu pun benci kita kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dibawa-bawa cinta itu karena ego kita, tapi kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Agar cinta itu bernilai ibadah, lalu kita mendapatkan pahala. Karena banyak cinta ni karena nafsu, karena dunia. Kalau dapat dunia, cinta dia. Kalau tak dapat dunia, tak cinta dia. Ini cinta mubazir. Bahkan cinta seperti ini bisa mendapatkan dosa. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia. Lalu bagaimana ikatan ukhuwah ini tetap terikat erat sehingga tak terungkai lagi? Ketika bertemu dengan saudara kita itu, tunjukkan wajah senang kita kepada dia. Berikan senyum termanis kita untuknya. Siapa yang suruh seperti itu? Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Hadis riwayat Imam Muslim. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajahin talikin. Jangan kamu meremehkan kebaikan apapun, sekalipun hanya senyummu kepada saudaramu. Jemaah, dalam ayat begitu juga Allah berfirman, wala tusair khaddaka linnas. Jangan palingkan wajahmu dari manusia. Jangan palingkan wajahmu dari saudaramu. Umpamanya nih, kita pas-pasan bertemu saudara kita itu. Tengok wajah dia. Senyum kepadanya. Jangan buang muka. Dilarang oleh Allah. Apalagi ketika dia berbicara dengan kita, wahai kaum muslimin, kita tidak seperti antusias dengan dia. Kita noleh kanan, kita noleh kiri, padahal saudara kita itu sedang bicara dengan kita. Itu bisa merusak ukhuwah kita. Termasuk ustaz sedang ceramah. Pandang ustaz itu. Ini ustaz ceramah, kadang dia tidur pula. Kadang-kadang ustaz ceramah arah ke sana, jemaah duduk di dinding, mengarah pula ke sana. Kadang-kadang yang tak sedap lagi sambil menunduk sangkawak, menunduk paham rupa, menunduk tidur. Allah larang itu. Wala tusair khaddaka linnas. Jangan palingkan wajahmu dari saudaramu. Apalagi mohon maaf, ustaz sedang ceramah, tengok. Jangan palingkan wajah, jangan tengok kanan, jangan tengok kiri, apalagi tidur. Itu lebih tak bagus lagi. Karena senyum kita itu kepada saudara kita membuat kita dapat pahala sedekah. Apa bunyi hadisnya? Tabassumuka fi wajhi akhika fa innahu laka sadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu nilainya sama dengan sedekah. Jangan gara-gara tak senyum putus tali persaudaraan. Dan ini banyak terjadi. Awak tengok dia, dia buang muka. Itu secara manusiawi agak kena juga perasaan kita. Jangan sampai kena begitu. Lalu yang berikut, bagaimana caranya agar ukhuwah ini terikat kuat dengan erat? Kata Rasulullah, apabila bertemu saudaramu itu sapa dia. Apa bahasa penyapanya? Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Rasulullah SAW bersabda, Innal mu'mina iza laqiyal mu'mina fasallama alaih. Seorang mukmin itu bertemu dengan saudara mukminnya yang lain, maka dia menyapa saudaranya itu dengan ucapan Assalamualaikum. Sapa. Assalamualaikum. 10 pahalanya, walaupun dia tak jawab. Tak mubazir. Assalamualaikum warahmatullahi, 20 pahala kita dapat walaupun dia tak jawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30 pahala kita dapat. Walaupun dia tak jawab. Tak mubazir. Untung-untung dijawabnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kata dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi kata dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulut yang mengucap, hati menjadi satu. Jemaah, salam ni jangan disepelekan. Di antara penyebab kita ini dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, salam inilah. Apa hadisnya Pak Ustaz? Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "La tadkhulunal jannah hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum afshus salama bainakum." Apa kata Rasulullah? Kalian tak masuk surga sebelum kalian beriman. Kalian tak dikatakan beriman sebelum berkasih sayang. Dan maukah aku tunjukkan kepada kalian satu amalan, kalau kalian lakukan berarti surga tantangannya, berarti kalian berkasih sayang di antara sesama kalian, baru sempurna iman kalian. Apa amalan itu? Salam, tolong sebarkan di antara sesama kalian, kata baginda Rasulullah SAW. Setiap bertemu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, mengapa kita agar ikatan ukhuwah ini erat? Bermusafahah dengan saudara kita. Apa itu musafahah? Bertemu telapak tangan kita dengan telapak tangan saudara kita. Itu yang namanya musafahah. Kaum muslimin, kaum muslimat, tidak musafahah namanya apabila yang bertemu itu siku. Contoh waktu musim corona kemarin, orang bersalaman pakai siku. Tidak musafahah namanya. Atau umpamanya ada orang bermusafahah buku tinju ketemu sesama buku tinju. Ini bukan musafahah. Begitu buku tinju bertemu, berdenting ngakik kawan tu. Ini bukan musafahah. Ada pula orang bermusafahah, kadang-kadang kita tengok, maaf ini, bertemu ujung-ujung jari saja. Ini juga bukan musafahah. Sudahlah ujung ketemu sebentar pula. Sekali lagi, ini bukan musafahah. Tapi ada pula orang terlalu semangat. Begitu dia bermusafahah, digenggamnya dengan awak tu, digoncangnya habis-habis. Macam nak tercabut pula pangkal siku kita rasanya. Ini berlebih-lebih. Sehingga kalau ketemu dia trauma kita, tak mau kita jabatan tangan. Apa sebab? Yang kemarin 6 hari baru hilang sakit. Tak termasuk juga musafahah apabila orang berjabatan tangan, dia komen. Apa katanya? Ini telapak kaki, telapak tangan. Itu juga bukan musafahah. Iyalah, kenapa keras tangan saudara kita itu? Batu yang dipecahkannya, kerikil yang digenggamnya, semen padang yang dikocoknya, besi yang dibengkokkannya, bangunan 24 lantai yang dicornya. Tentu keras tangannya. Jangan berkatakan itu telapak kaki, itu telapak tangan. Lalu musafahah yang disuruh itu macam mana? Yang Nabi contohkan, bertemu telapak tangan kita dengan telapak tangan kawan kita, pegang mesra, bukan pula kuat, tidak pula terlalu pelan, tatap wajah mah. Paling tidak seperti itu. Paling bagus lagi, cipika, cipiki. Paling bagus lagi, rangkul dia. Yang macam ini nih, dengarkan hadisnya. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Taklah dua orang muslim bertemu lalu bermusafahah kecuali Allah ampunkan dosa keduanya. Jadi dosa sesama awak habis, dosa kita ke Allah habis. Gara-gara apa tadi? Telapak tangan awak bertemu dengan telapak tangan kawan kita, dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, kita tambah sikit lagi. Lalu apa kiat berikut agar ukhuwah kita terikat dengan erat? Saling mendoakan. Hadis riwayat Imam Muslim. Apa kata Rasulullah? Ma min muslimin yad'u li akhihi bi zahril ghaibi illa qalal malak walaka bimislin. Taklah seorang muslim mendoakan saudaranya dari jauh
Dia doakan saudaranya dari jauh. Saudaranya tak minta didoakan, tapi tetap didoakannya. Kecuali malaikat akan mengatakan setiap doa yang kita panjatkan, amin. Allah kabulkan untukmu, Allah kabulkan untuk saudaramu. Jadi saling doa mendoakan. Saya berani katakan, doa dari jauh inilah mungkinnya yang dikabulkan oleh Allah. Ustaz kok ngomong seperti itu? Bayangkan, dia tak minta doakan. Dia tak sadar sedang kita doakan. Tapi tetap kita doakan. Ini keikhlasan tingkat tinggi. Beda kalau diundangnya kita ke rumah dia untuk mendoa. Itu gaya doa kita bukan main lah. Seninya bukan main, mantap. Panjang pula sampai penat jemaah menampung tangan. Akhirnya turun ke atas lutut. Allah tak kabulkan. Kenapa? Mungkin saja kita berdoa ngambil muka. Tapi kalau kita tak minta didoakannya, dia dari jauh kita doakan. Makanya ini keikhlasan tingkat tinggi. Memang tak ada orang mengaminkan, tapi malaikat yang mengaminkan. Kita tambah sikit lagi. Yang berikut, bagaimana ukhuwah ini terikat dengan erat? Saling ringan meringankan beban. Apa hadisnya? Man nafasa an mu'minin kurabat dunia min kurabi, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunia, nafasallahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa orang mukmin meringankan beban saudaranya di dunia, Allah ringankan bebannya di akhirat. Salah satu meringankan beban saudara kita, bayar zakat kepada Basnas kita. Bayar zakat ke Basnas, itu berarti kita meringankan beban saudara kita. Nanti Allah ringankan pula beban kita di akhirat. Yang kita bayar cuma sedikit, cuma mungkin untuk makan dia, hilang rasa laparnya, mungkin hanya untuk bangun rumah dia, supaya berlantai menjadi lantai batu. Tapi nanti dengan ringannya beban saudara kita, Allah ringankan pula beban kita di akhirat. Salah satu model meringankan beban, membayar zakat. Kaum muslimin, kaum muslimat, tentu banyak lagi yang berkaitan dengan ini. Waktu juga yang memisahkan kita. Semoga yang sedikit ini dapat kita amalkan. Semoga persaudaraan kita bernilai ibadah. Allah berikan pahala berlanjut sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf banyak kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.